Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, video kali ini kita akan bermain game PS2 menggunakan emulator yang saat ini tuh sedang rame banget, sedang viral, yaitu Aether SX2. Sebelumnya saya juga main game PS2 di Android menggunakan emulator Demon PS2 dan itu puas-puas aja ya, karena device yang saya gunakan itu udah mumpuni untuk ngejalanin Demon PS2. Di mana minimal yaitu Snapdragon 845 itu udah cukup. Kategori yang udah lancar dijalankan itu di Snapdragon 855 ke atas. Kalau ada yang bilang ya ngejalanin Demon PS2 itu nge-lag, banyak iklan, ya itu sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama itu nggak melihat dulu device yang digunakan udah mumpuni apa belum. Kalau masih pakai Snapdragon 6 ya jangan ngarep enak. Terus faktor kedua, kalian udah beli apa belum. Memang untuk Demon PS2 itu harus beli supaya bisa menikmati fitur yang lengkap ya. Kalau belum beli ya jelas itu banyak fitur yang nggak bisa dipakai dan pasti banyak iklan. Kalau yang pakai crack itu pengalamannya juga nggak akan enak dibanding versi terbayar. Nah, katanya di aplikasi Aether SX2 ini lebih ringan dibanding Demon PS2 untuk ngejalanin game PS2. Nanti kita lihat perbandingannya. Nah, untuk Aether SX2 ini lebih optimal ngejalani di prosesor yang menggunakan GPU Adreno, yaitu di Snapdragon, dibandingkan di GPU Mali, terus PowerVR, yang itu ada di MediaTek, terus Exynos, dan Kirin. Sedangkan di Demon PS2 itu pengalaman saya kemampuannya lebih merata ya, sesuai kastanya. Semisal Snapdragon 855 atau Snapdragon 860 versus Dimensity 1100, itu di game Android lebih lancar Dimensity 1100 dan itu juga ke bawah di Demon PS2. Kalau di Aether SX2 itu kejadiannya malah terbalik, lebih lancar di Snapdragon 855 dan Snapdragon 860. Tapi bukan berarti semua prosesor Snapdragon yang menggunakan GPU Adreno itu lebih lancar dibanding semua seri MediaTek ya, itu juga dilihat dari serinya. Oke, kita buka aplikasi Aether SX2. Yang saya suka di sini tuh gratis dan offline. Dibandingkan di Demon PS2 untuk menikmati fitur yang lebih itu kalian harus bayar dan juga harus online. Oke, selanjutnya karena di sini saya pakai Lenovo Z6 Pro yang pakai Snapdragon 855 itu udah termasuk mumpuni ya. Ini pakai setelan bawaan optimal, aman. Gunakan ini jika Anda punya perangkat mid high atau high end. Selanjutnya terus pilih BIOS. Ini sudah saya persiapkan ya. Oke. Juga game-gamenya sudah saya persiapkan. Oke. Nah, seperti ini tampilan Aether SX2. Oke, untuk pengaturannya, ya pengaturannya default aja, cuma atur di bagian ini grafis. Preventer GPU ini pakai OpenGL dulu ya, nanti pas di game kita coba ganti ke Vulkan. Terus upscale pengganda, ini kita naikkan ke 2 kali yang berarti itu HD. Terus aspek rasio kita rentangkan dan nyalakan patch widescreen. Nah, yang saya suka di Aether SX2 ini view angle-nya itu lebih luas ya dibanding di Demon PS2. Terus kita nyalakan VPS atau FPS. Oke, resolusi. Oke, itu aja ya. Nggak kita setting-setting lebih. Di sini saya pakai gamepad IPEGA seri berapa ini saya lupa. PG9129. Ini recommended banget karena harganya murah dan minim delay. Kalau pakai Terios X3 ini memang ya masih ada delay ya. Kita sambungkan. Nah, ini langsung terhubung cepet banget. Ini datanya kita matiin aja. Nah, ini karena saya pakai gamepad. Ini kita atur di pengaturan controller. Tampilan pengontrol layar sentuh ini kita offin aja supaya nggak mengganggu ya. Oke, game yang pertama kita coba Bloody Roar. Volumenya kita lebih kerasin ya. Nah, segini. Oke. Nah, kita ajak main ayunan. Nah, kalau kondisi kayak gini FPS stabil ya, 59-60, mulus banget. Ini
Mantap, 58, 59, 60 stabil banget. Mulai lagi. Nah, ini turun 37, 39, 51. Tapi turunnya jarang banget sih. Overall ini masih mulus banget. Dan dibandingkan dengan Demon PS2 itu pakai settingan kompatibel terbaik ya. Itu malah lebih lancaran di Demon PS2. Jarang banget nemui frame drop. Masih ada frame drop tapi ya jarang banget. Overall rata-rata 59-60 fps, lancar banget. One player championship. Easy aja. Oke, ini 49, 50 di sini ya. Tadi turun pas dipencet start. Kita lihat pas in gamenya. 49, 50. Memang untuk game ini saya coba itu cuma mentok di 50 fps. Dan di sini ya, stabil 49, 50. Mantap banget untuk ngejalanin Crazy Frog Racer. Itu sama enaknya yang ada di Demon PS2. Aduh, jatuh. $49.50 ini stabil banget di angka segitu ya untuk FPS-nya. Tuar. Wow. Ngeluarin roda ini kategori gamenya itu hampir sama aja dengan CTR. Ini lancar banget dilibas 49-50 fps. Nah, selanjutnya ini game King of Fighter KOF, time attack aja. Kita pilih petarung yang ada di Mobile Legends ya. Ini K Fusion. Terus pakai, oh ini warna dulu. Pakai Chou. Nah, di sini Yoriagami. Terus yang satunya ini Leona. Kalau di Mobile Legends itu Karina. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini 59 fps ya. Oke, yuk kita tarung. Nah, ini stabil ya, 59-60 fps. Ya, 57, ya, tapi jarang banget turun. Ini sama enaknya yang ada di apa itu Demon PS2 ya. Kita coba pakai ini Vulkan. Perrender GPU pakai Vulkan, apakah lebih lancar? Nah, ini malah nge-lag parah. Lah, balik lagi ke OpenGL. Memang di beberapa game itu ada yang lebih lancar kalau pakai perrender GPU Vulkan, tapi itu hanya sebagian kecil aja. Rata-rata OpenGL itu lebih lancar. Nah, ini lancar lagi. FPS-nya kenceng, 59-60 fps, mantep. Kalau buat main KOF di HyperX 2, ini pengalamannya sama aja di Demon PS2. Oke, Smackdown Pain itu game favorit juga waktu itu. Rental PS2 itu nyewa lupa berapa per jamnya, kita main exhibition aja. Terus single, one player. Tambahin pakai Rey Mysterio. Musuhnya juga sama, bertopeng, tapi yang warna biru itu, yaitu Ultimo Dragon. Oke, kita fullin juga. Langsung play aja. Kalau di Demon PS2 itu gambarnya setengah kali HyperX 2, ini lebih full ya. Nah, di sini kita lihat ini parah banget sih FPS-nya, 20-an fps.
20 coy, itu ya lumayan parah. Nah ini naik lagi ke 60, 59, ini lancar lagi. Nah ini turun lagi 48, 32. Ini lebih parah dibanding Diamond PS2, itu lancar banget di bagian sini. Meskipun ya FPS nya ada yang turun, tapi nggak separah di i3 SC2. Ini naik lagi, turun lagi. Nah ini slow. Nah ini slow lagi. Kita stop aja, ganti yang Ultimo Dragon. Nah ini sama juga, turun belasan fps. Udah langsung main aja. Oke. Nah pas waktu main kayak gini, ya ini baru mulai ya, ini stabil sih di 59-60 fps tuh, baru mulai di smack, kebanyakan bacot nih gua. Ini turun sampai 44, 56. Ayo Ray, baru mulai kok kalah. Pancal bokong kamu, ayo. Smack tiruan, turun nggak nih FPS nya? Nah turun 53 ya, 44. Kalau in game ini juga lancaran di Diamond PS2. Bentar ya, Smack Ray. Kita lihat di sini turun apa enggak FPS-nya. Turun 55, 35, 47, 41. Nah, ini nge-slow juga turun sampai 47 ya, 27. Ini malah lebih parah dibanding Diamond PS2. Kita coba render GPU, kita ganti ke Vulkan ya. Tapi udah bener apa belum ganti ke Vulkan? Oh bener Vulkan. Apakah lebih lancar? Ya hampir sama aja sih, tapi ada bagian grafik yang kurang sempurna ya. Nah ini kalian bisa lihat ini pas bagian apaan ini, karet apaan, tampilnya itu nggak bisa sempurna. Kita ganti ke OpenGL lagi. Kena pala lo. Turun apa enggak? Oh turun 55. Nah ini overall masih mulusan di Diamond PS2 ya. Oke, kita keluar aja. Oke, ini PES 2021 yang aslinya itu PES 2014. Ini udah di-move ke PES 2021. Oh, tadi belum saya beritahu ya, kali ini pakai i3 SX2 terbaru yaitu 678. Oke, exhibition. Oke, kita lihat di bagian ini dapat FPS ya rata-rata 29 30 FPS aja ya. Ini juga lebih stabil di Diamond PS2. Nah, ini tetap 29 30.
Ini kok malah lebih parah sih. Kemarin tuh sebelum saya update ya, di i3 SX2 versi 6 berapa ya lupa, itu malah FPS-nya dapat lebih tinggi. Ini di updatean terbaru kok malah lebih parah. Moga aja nantinya itu dapat updatean yang lebih lancar lagi ya. Ini maklum juga jika masih tahap awal, pasti nanti juga dapat pembaruan ya, semoga aja lebih baik. Ini patah-patah, tapi yang penting pas di in gamenya itu lancar apa enggak. Oke, di in gamenya ini lancar ya, 60. Oke, 59, 60 stabil. Nah, kita lihat di bagian sini. Nah, ini FPS-nya turun 54 ya, masih nggak terlalu parah sih. Dan yang saya suka di i3 SX2 ini wajah pemainnya pas setelah ngegolin ini ya tetap jernih ya. Kalau di Demon PS2 itu kayak pakai bedak. Wajahnya itu aneh jadi putih. Kalau di i3 SX2 ini grafiknya ya di bagian PES ini lebih bagus. Ini pas in game nah, lancar banget 5960. Gol lagi. Wajar, ini saya setting paling mudah banget. Oke, overall untuk main PES 2021 di i3 SX2 ini pas waktu game kayak gini ya hampir sama aja dengan Demon PS2. Oke, God of War game. Oke, ini kita skip aja ya. Kalau bagian sini sih jelas tuh FPS-nya mentok 5960. Oke, nah kalau di sini naik lagi 5960. Tadi itu pasti mentok. Oke. Nah, kalau untuk main God of War ini lebih lancar di i3 SX2 dibanding di Demon PS2. Nah, lebih lancar, smooth banget. Itu turun 51, 52, tapi intinya di atas 50 lancar. Kita coba setting ke Vulkan ya, tadi kan OpenGL. Nah, ini malah rusak, bayangan di belakang itu tembus. Balik lagi ke OpenGL. Nah, ini lancar banget. Mantap ya. Nah, di sini dapat 53, ini turun ke 4345. Kalian sambil lihat aja perbandingannya dengan Demon PS2.
Nah, ini dapat sekitaran ya 37 sampai 40 fps ya. 37, 39. Kita coba setting ke Vulkan aja. Ya, untuk fps-nya kurang lebih ya masih sama. Cuma di sini beberapa efek itu keluar ya, seperti shadow-nya itu lebih ngangkat. Tapi ada yang rusak sih. Nah, itu. Ini lebih mendingan main di OpenGL aja untuk render GPU. Nah, ini lebih enak. Meskipun sedikit lebih shadow ya, bagian atau di belakangnya di terowongan. Tapi overall, nah ini fps-nya malah naik 5960, malah lebih mantep. Nah, ini rasanya lebih nyaman sih dibanding di Demon PS2. Nah, untuk settingannya ini nggak saya otak-atik lagi ya, karena memang udah mumpuni. Kalau HP kalian yang menggunakan prosesor seri Snapdragon 6 itu harus diakali di setting-setting supaya lebih lancar. Tapi jelas pengalamannya itu nggak akan sebagus secara default seperti ini. Di bagian grafik itu lebih tajam, terus tekstur, terus juga shadow, dan yang terakhir itu frame. Biasanya kalau di otak-atik lagi itu framenya akan ke skip ya. Kalau di sini tetap halus. Oke, mungkin cukup aja untuk coba beberapa game di apa itu emulator PS2, yaitu Aether SX2. Oke. Kesimpulannya sih memang ya ada plus minusnya. Ada yang di Aether SX2 lebih lancar, ada juga yang di Demon PS2 lebih lancar. Tapi ingat, di Aether SX2 ini kan masih tahap beta, pastinya nanti dapat baruan lagi. Ada catatan penting ya. Nah, ini di bagian gamepad. Kalau di Demon PS2 itu bisa multiplayer dengan 2 gamepad ya, jadi itu lebih enak. Kalau di Aether SX2 ini nggak bisa multiplayer dengan 2 stick atau 2 gamepad, cuma 1 stick aja. Kalau multiplayer sebenarnya bisa, cuma yang satu pakai gamepad, yang satunya pakai touchscreen di layar. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Klik like jika kalian suka, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.